Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak Bapak dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran daring ini. Untuk kelas 10 semua jurusan mata pelajaran pendidikan agama Islam, minggu yang lalu kajian kita itu mengenai sumber-sumber hukum Islam. Yang poin pertamanya itu adalah Al-Quran. Maka pada hari ini kita akan masuk kajian kita yang selanjutnya, yaitu poin yang kedua mengenai hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam. Perlu kita ketahui apa itu hadis. Hadis itu secara bahasa berarti segala perkataan, segala perbuatan dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama hadis itu membedakan hadis dengan sunnah. Perlu kita ketahui juga hadis dengan sunnah. Itu ulama hadis. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, bagian-bagian hadis itu yang pertama adalah sanad. Apa itu sanad? Sanad yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita sekarang saat ini. Yang kedua, Matan itu adalah materi yang disampaikan di dalam sebuah hadis. Apa materinya? Itulah dikatakan dengan matan. Yang ketiga yaitu rawi. Rawi itu artinya adalah orang yang meriwayatkan hadis. Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Itulah bagian-bagian yang ada di dalam sebuah hadis. Maka apabila ketiganya tidak ada dalam sebuah hadis, maka bisa dikatakan hadis itu tidak jelas. Kenapa? Sanadnya harus ada, matannya harus ada, dan rawinya harus ada. Selanjutnya mengenai hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran secara jelas, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Tapi melihat hadisnya, apakah hadis itu sanad, matan dan rawinya lengkap? Dari situlah sandaran yang selanjutnya setelah Al-Quran. Kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Yang artinya, barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa berpaling darinya, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu hai Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Itu kita jumpai dalam surah An-Nisa ayat 80. Selanjutnya, apakah fungsi hadis terhadap Al-Quran? Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu yang pertama adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum.
menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Itulah fungsi hadis yang pertama terhadap Al-Quran. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Itu fungsi yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Setelah dibuat pernyataan dalam Al-Quran, setelah ada pernyataan dalam Al-Quran, maka diperkuat oleh hadis. Yang ketiga yaitu menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Itu fungsinya. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Itu fungsi yang keempat. Jadi yang keempat, poin tersebut merupakan fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang mana intinya apa? Semuanya harus terlebih dahulu kita lihat adakah penjelasan di dalam Al-Quran atau belum ada secara jelas dinyatakan dalam Al-Quran, baru bisa kita menggunakan hadis. Kemudian ada yang disebut sebagai yang dikatakan tadi, apakah itu hadis ini, hadis itu. Maka kita akan masuk ke bagian mananya? Macam-macam hadis. Macam-macam hadis. Macam-macam hadis itu ditinjau dari segi perawinya. Artinya perawi berarti orang yang meriwayatkan. Hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Perawi itu artinya adalah orang yang meriwayatkan. Periwayat. Kemudian yang kedua adalah hadis masyhur. Hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Artinya tidak sampai kepada banyaknya seperti mutawatir tersebut. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad itu artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi saja, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Selanjutnya, itu tadi kan ditinjau dari segi banyaknya perawi ataupun ditinjau dari segi perawinya. Yang selanjutnya adalah ditinjau dari segi kualitas. Ditinjau dari segi kualitas orang yang meriwayatkan, hadis dibagi ke dalam 3 bagian. 3 bagian juga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Itulah hadis sahih. Hadis ini dijadikan sebagai sumber dalam beribadah. Itu yang disebut sebagai hadis sahih. Ini dijadikan sebagai sumber dalam beribadah. Kemudian yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya. Sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih,
Hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Hanya saja tadi kalau hadis sahih dia itu kuat hafalannya, tetapi dalam hadis hasan kurang kuat hafalannya. Itu adalah perbedaan. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif ini yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Artinya tidak ada satupun padanya. Seperti kuat hafalannya, ingatannya tidak tercela. Itu tidak ada pada hadis dhaif. Dan hadis tersebut tidak dijadikan sebagai hujah ataupun pelajaran pada dirinya. Tidak dia ambil itu sebagai sumber hukum dalam beramal. Jangan diambil dari yang dikatakan hadis dhaif tadi. Tetapi boleh dijadikan sebagai motivasi saja, motivasi. Tapi sebagai landasan untuk beribadah nggak bisa. Itulah dia hadis dhaif. Yang keempat, hadis maudhu. Hadis maudhu yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau disebut juga dengan hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Itulah yang hadis palsu itu. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum. Hadis ini tertolak dan jangan digunakan. Itulah hadis maudhu ataupun hadis palsu. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan wabah penyakit virus corona berlalu dari Bumi Pertiwi, terkhusus kita Labuan Batu Utara. Sama-sama kita doakan supaya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan minggu kelima ini mudah-mudahan anak-anak Bapak tetap semangat. Semangat wabah biarlah terus berlalu untuk saat ini. Tapi kita doakan supaya tetap cepat dia hilang dari Labuan Batu Utara ini. Tapi semangat kita tetap berkobar untuk menimba ilmu pengetahuan. Sampai di sini yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.